Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ba'd. Fadilatul ulama, segenap keluarga besar Pondok Pesantren Lubul Labib yang saya hormati, semua jajaran pengurus dan dewan asatidz yang juga saya ta'zimi, adik-adik santri baru yang saya banggakan. Alhamdulillah malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk ta'aruf. Ta'aruf itu perkenalan. Namanya perkenalan tujuannya tentu untuk saling mengenal. Yang mana ketika sudah saling kenal nanti akan ada proses selanjutnya, yakni tahabbah. Orang itu kalau sudah saling kenal potensi saling cinta. Semoga kita semua saling mencintai satu sama lain. Mata dek si amin. Marah ulang boleh. Semoga kita semua saling cinta satu sama lain. Amin Allahumma amin. Nggak Rasulullah itu pernah berpesan ke salah satu sahabat, tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai saudaranya yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Sampai anda kita ekocak orang iman, mun kita cinta ke kancana, katan teretanah sampai pada cinta Nabi kaban tibi. Cinta gak sama dirinya sendiri? Cinta ya? Cinta mun pelengan. Dari mau mun pelengan. Mun pelengan minum obat. Mun sakit cetak. Sakit cetak bi pelengan padenten. Berarti pada nginum obat. Itu bukti kalau kita cinta sama diri kita sendiri. Sama seperti itu juga kita seharusnya kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, teretan gandung, kakak, adik, kita juga harus mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ayo ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenalkan satu sama lain. Perkenalan. Nah, karena ini judulnya perkenalan, saya kenalkan diri saya dulu. Ya. Nama saya Muhammad Harun Ar-Rasyid. Ya, nama saya Muhammad Harun Ar-Rasyid. Tapi di pondok pesantren ini masyhurnya teman-teman itu manggilnya Mas Ham. Ham, ada sejarahnya ini. Tapi tidak usah tak ceritakan ya, karena ada di gambarnya. Tak usah tak ceritakan. Sampean pokoknya tahu saya ada sejuk tojuk re nyaman Mas. Nggak sampai akhirat ku laku nggak ya. Malaiku laku apolong ning akhirat. Amin Allahumma amin. Sudah. Pertama, sampean sudah tahu sampean ini mondok di pondok pesantren. Namanya kurang kompak. Namanya Lubul Labib. Pondok pesantren Lubul Labib ini tepatnya berada di Desa Kedung Sari, Maron, kecamatannya, kabupatennya Probolinggo. Takut mi berdesa dari Papua. Takut tak tahu. Ada yang dari luar daerah ini? Ada yang dari luar Probolinggo? Dari mana? Kalimantan ada? Coba acung tangan yang Kalimantan. Oke buru montuk lah boleh. Roke. Kibon, doakan bersama-sama semoga cepat sembuh. Amin. Dah, ada lagi yang dari luar daerah? Pamekasan.
Makassar. Yang mana orang Makassar? Angkat tangan. Mulia. La haula wala quwata illa billah. Mondok ta oleh dubulen lah moleh. Mondok or telo tahun apa lenjilin na Probolinggo deki jadi ya. Sudah, tidak ada lagi yang dari luar daerah Probolinggo. Yang luar Probolinggo. Tidak ada sudah. Tak ada bodoh jauh Kalimantan bi Makassar. Mantap. Tapi jangan kaget sampean. Waktu saya seusia sampean di sini, Lubul Labib itu pernah ada santri dari Malaysia. Beneran, serius. Sampean boleh tanya ke ustadz-ustadznya, banyak yang nututi. 2 kali Lubul Labib ada santri dari luar negeri Malaysia. Yang pertama, periode yang pertama namanya Malik. Yang kedua namanya Abdul Rashid. Sampean boleh tanya sama ustadz-ustadz yang ada di sini, tahu semua. Jadi gawat yo ning Lubul Labib bedering Makassar, tak gawat lambat bedesi dari Malaysia. Tu aki ku laku tahun datang pola bedesi dari Jepang. Detengan boleh pola bede dari Korea. Entar dina ung canghung melolo deki ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, nama pondok pesantren kita adalah Pondok Pesantren Lubul Labib. Lah, Pondok Pesantren Lubul Labib itu didirikan oleh sosok karismatik yang namanya Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Allahumma ghfirlah. Ini biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Kusyairi. Kiai Haji Ahmad Kusyairi adalah putra kepala desa Sebaung pada masa itu. Namanya Pak Bromo Hadi Kusumo bin Kiai Amin. Ini yang terkonfirmasi. Selebihnya saya belum konfirmasi, saya tidak tahu. Saya tahunya Kiai Haji Ahmad Kusyairi itu putra dari Bapak Bromo Hadi Kusumo bin Kiai Amin. Terus beliau Kiai Ahmad Kusyairi itu lahirnya di Sebaung. Tahu Sebaung ya? Tahu. Kalau dari daerah sini, dalamnya Kiai Ahmad Kusyairi yang sekarang itu ada di daerah, sampean tahu ada bakso di Sebaung? Ada bakso yang kalau dari sini itu kiri jalan, selatannya jalan, Montak Posang. Bakso Solo, Belambangan. Itu ke barat sedikit terus ada gang ke utara. Di daerah sana dalamnya Al-Maghfurlah Kiai Ahmad Kusyairi yang asli. Terus pada tahun 1931 beliau itu mempersunting istrinya yang bernama Allahumma ghfirlaha Nyai Juwairiyah. Nyai Juwairiyah itu aslinya orang Kedung Sari Wetan. Kedung Sari Timur. Di sini ini namanya Kedung Sari Barat. Tapi kalau nama di notaris itu tetap Kedung Sari. Cuman katanya orang-orang kan suka bikin kelompok beda Dung Sari Barat, Dung Sari Timur, Dung Sari Lauk, Dung Sari Daje. Sama kayak daerah sampean mungkin. Kalau Tegal Watu itu beda Batu Lauk, beda Batu Daje, Degengan Lauk, Degengan Daje, atau desa-desa yang lain kan biasanya ada yang seperti itu. Aslinya Nyai Juwairiyah ini Kedung Sari Timur. Sampean kalau tahu pernah ngelewati Kedung Sari Timur. Kedung Sari Timur itu kalau dari sini KUD itu ke utara terus ada masjid di sana kurang lebih dalamnya Nyai Juwairiyah. Nyai Juwairiyah itu putri dari Buyut Haji Abdurrahman namanya. Ya, Buyut Haji Abdurrahman. Sekarang di sana ada masjidnya, Masjid Haji Abdurrahman namanya. Kalau sampean tahu. Kalau belum tahu kapan-kapan cari tahu. Setelah itu pada tahun 1933 ini berarti sebelum merdeka. Indonesia merdeka tahun berapa? Tahun 1945. Ini tahun 1933. 12 tahun berarti ya sebelum merdeka. Itu masjidnya sampai sekarang masih eksis, masih ada. Namanya Masjid Haji Abdurrahman di Kedung Sari.
Nah, ini adalah salah satu media yang sangat membantu beliau dalam menyebarkan syariat Islam. Coba lanjut. Nah, mulanya Kiai Ahmad Kusyairi itu bangun pondok pesantren tidak langsung di Gedung Sari Barat, di sekitar masjidnya sana asalnya. Tapi karena satu dan banyak hal tidak berlangsung dengan baik, akhirnya pada tahun 1947, tahun 47, beliau hijrah dari Gedung Sari Wetan atau Gedung Sari Timur, pindah atau hijrah ke Gedung Sari Barat. Kampung Lebek. Lebek pun tulisannya tidak seperti ini. Ini pencemaran nama Lebek ini, tidak terima saya. Lebek, tulisannya itu Lebek, bukan Lebek, bukan kayak gitu tuh, Lebek. Apa? Lebek. Tulisannya, kalau bacaannya Lebek. Dan merintis pesantren baru di perkampungan ini, yang saat ini dikenal dengan sebutan Lubul Labib. Nah, jadi pondok pesantren Lubul Labib ini berdirinya tahun 1947. Berisi lapor lahir. Paling makin ban sampean tak lahir ki. Iya. Tahun 47 pondok pesantren Lubul Labib berdiri. Terus pada tanggal 7 Rajab tahun 1383 Hijriyah ini ya. 24 November 1963 Masehi, beliau itu menghembuskan nafas terakhir di kediaman di dalam yang sekarang di dalamnya itu ditempati Kiai Mabsutotan Mi'at, pengasuh yang sekarang. Kiai Ahmad Kusyairi itu wafatnya di sana. Tapi sebenarnya kalau sejarah yang saya tahu, ini kan tekstual ya. Kiai Ahmad Kusyairi itu ketika hijrah dari Gedung Sari Wetan ke sini, itu tidak langsung bikin pesantren. Itu ya. Berarti pada sekitar tahun 1935 sampai 1947, Kiai Ahmad Kusyairi itu hijrah ke Gedung Sari Barat, ke Lebek ini. Awalnya tidak langsung bikin pesantren, bikin musola dulu. Yang sampai sekarang musolahnya masih ada di baratnya masjid. Ya, sebelumnya jeding ada ruangan, itu musolah peninggalannya almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Ahmad Kusyairi, sepuh. Kenapa saya bilang sepuh? Karena sekarang masih ada Kiai Ahmad Kusyairi tapi yang muda. Cucunya namanya Ahmad Kusyairi juga. Terus setelah itu, setelah Kiai Ahmad Kusyairi wafat pada tahun 1963, dapuk kepemimpinan pesantren Lubul Labib ini jatuh kepada menantunya namanya Kiai Haji Mi'at Imaduddin. Allahumma ufirlah. Jadi sampai tahun 63 Kiai Ahmad Kusyairi wafat, Lubul Labib ini dipimpin oleh menantunya. Jadi kalau di sini tidak dijelaskan silsilahnya, biar tahu aja sampean. Kiai Ahmad Kusyairi itu punya istri namanya Nyai Juwairiyah. Dari pernikahan dengan Nyai Juwairiyah, Kiai Ahmad Kusyairi itu punya putra yang paling sepuh itu perempuan, namanya Al-Maghfur laha Nyai Nafisatun. Nyai Nafisatun itu dalamnya di mana? Ini. Dalamnya ini. Ini di utaranya sekolahan ini. Madrasah ini. Jadi kalau sampean mau ke tuku sana itu harus lewat sana kan. Lah dalamnya Nyai Nafisatun itu yang sana. Itu yang pertama. Yang kedua, putra dari Kiai Ahmad Kusyairi itu namanya almarhum Kiai Hisham. Kiai Hisham. Yang ketiga, perempuan lagi namanya almarhumah Nyai Jamilah. Nyai Jamilah ini istrinya Kiai Mi'at. Terus yang terakhir, Kiai Ahmad Kusyairi itu punya satu putri lagi, namanya Nyai Nazifah. Nyai Nazifah itu ada di Wonorejo. Pernah tahu Wonorejo? Norjo, tahu ya? Tahu Neng Norjo sampean? Pernah dengar tapi ya? Ya, Nyai Nazifah itu ada di sana. Jadi
putra putrinya Kiai Ahmad Kusyairi dari pernikahan dengan Nyai Juwairiyah itu ada 4. Pertama Nyai Nafisatun, yang kedua Kiai Hisham, terus yang ketiga Nyai Jamilah, yang keempat Nyai Nazifah. Masing-masing itu ada putranya semua, punya putra semua, berketurunan semua. Nyai Nafisatun punya 1 putri, namanya Nyai Robiah Adawiyah. Sudah almarhum juga. Makamnya ada di mana? Makamnya Nyai Nafisatun itu ada di jalan ke utara ini. Kan kalau lewat baratnya kantor itu ada jalan ke utara yang di gerbang sekarang. Di bawahnya itu ada makam, di sana makamnya. Kalau makamnya Kiai Ahmad Kusyairi, makamnya Kiai Hisham, makamnya Nyai Jamilah, makamnya Nyai Nafisatun, itu ada di baratnya masjid. Makam Astah yang ada di baratnya masjid itu. Terus yang kedua Kiai Hisham. Kiai Hisham itu punya 2 putra dan putri. Yang pertama Kiai Ahmad Kusyairi yang sekarang pengasuh daerah D. Yang kedua Ning Halimah yang sekarang ada di utaranya masjid. Ning Halimah itu istrinya Pak Haji Hasan. Dalamnya di utaranya masjid itu sudah. Pas di utaranya masjid. Baratnya dalamnya Kiai. Kalau sampean mau ke Banat atau mau ke Tuku sana pasti ngelewati dalamnya Ning Halimah. Orang sini manggilnya Ning Halim. Terus yang ketiga Nyai Jamilah. Ini yang paling banyak. Nyai Jamilah itu putra putrinya ada 6. Yang pertama almarhum sudah wafat Kiai Najib Mi'ad. Kiai Najib itu punya 5 orang putra putri. Yang pertama Ning Hanifah. Allahumma firlaha. Sudah wafat. Yang baru-baru ini wafat. Terus Ning Hanifah itu punya adik perempuan. Saya tidak tahu namanya tapi wafat masih kecil. Terus punya adik lagi namanya Mas Asnawi. Yang sekarang ketua yayasan. Punya adik lagi namanya Mas Hanan, sekarang kepala pondok. Yang terakhir bungsunya Mas Nur Hasan. Terus Kiai Najib itu punya adik namanya Ning Mardiah. Ning Mardiah itu nikah dengan seorang laki-laki namanya Kiai Mahfud. Dari pernikahannya dengan Kiai Mahfud, Ning Mardiah itu punya 4 putra putri. 2 pertama perempuan, 2 terakhir laki-laki. Yang pertama namanya Ning Lulu Multazimah, sekarang menikah dengan Gus Habibi, ada di Triwung Probolinggo. Yang kedua namanya Ning Ummi Kulsum, itu ada di Beladun, nikah sama Gus Sohib. Yang ketiga Mas Aminullah. Yang keempat Mas Abdul Alim, sekarang masih mondok di Sidogiri. Ngajar bahkan sudah jadi ustadz di Sidogiri. Terus Kiai Najib, Nyai Mardiah punya adik lagi namanya Nyai Mafazah. Nyai Mafazah itu nikah dengan Kiai Khalil. Punya putra dan putri 3. Yang pertama Ning Solihah, yang kedua Mas Hizam, yang ketiga Mas Ghazali. Mas Hizam, tahu Mas Hizam ya? Mas Ghazali sekarang masih mondok, ada di Sarang. Ada di Rembang Sarang, Jawa Tengah. Terus adiknya lagi Nyai Masruhah. Nyai Masruhah itu umi saya, sudah wafat. Allahumma firlaha. Beliau itu punya 5 putra, semuanya laki-laki. Kalau kata orang Jawa pendowo limo. Jagoan kabeh. Laki lemak. Yang pertama kakak saya namanya Mas Muhammad Damanhuri, ada di Pasuruan. Nikah dan menetap di Pasuruan. Yang kedua saya sendiri Muhammad Harun Ar-Rasyid. Yang ketiga Mas Abdul Karim, ini orangnya. Yang keempat sama yang kelima masih ada di Sidogiri, mondok di pondok pesantren Sidogiri, namanya Mas Asror sama Mas Mi'ad. Terus punya adik lagi namanya Nyai Hafsoh. Nyai Hafsoh itu dalamnya yang ada di utara, yang di sebelahnya sekolahan putri. Nyai Hafsoh itu punya 3 putri, semuanya perempuan. Cuma yang pertama meninggal waktu bayi. Terus punya putri lagi namanya Ning Zainab. Sekarang sudah bertugas di pondok pesantren sini, ada di sini. Punya adik lagi namanya Ning Mila. Terus
itu kan pertama Kiai Najib, Ning Mardia, Ning Mafaza, Ning Masruha, Ning Hafsah, terakhir Kiai Mausu Totan Mi'at. Pengasuh Pondok Pesantren Lubul Labib yang sekarang. Beliau punya 3 putra putri. Yang pertama Mas Habibullah, tadi sambutan. Yang pertama Mas Habibullah. Adiknya Mas Habibullah itu ada sebelum yang sekarang tapi wafat waktu masih bayi. Terus punya adik lagi Neng Rosida sekarang masih mondok di Salafiyah Bangil. Jadi dari Nyai Jamilah sama Kiai Mi'at itu putra putrinya ada 6. Terus semuanya Kiai Najib punya putra 5. Neng Mardia punya 4. 5 tambah 4 berapa? 9. Neng Mardia punya adik namanya Ning Faza atau Ning Mafaza. Punya putra 3. 5 tambah 4 9. 9 tambah 3 berapa? 12. Punya adik lagi namanya almarhumah Nyai Masruhah. Punya anak 5. 17. Setelah itu punya anak lagi punya adik lagi namanya Ning Hafsah, putranya 3 tambah 3 20. Terus Kiai Mamat 3 lagi 20. Jadi Kiai Mi'at sama Nyai Jamila itu punya cucu semuanya 23. Telolekor. Sekone telolekor. Kalau sampean pernah dengar nama ada sahabat namanya Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik itu belum cucunya. Putranya itu ada 140. Ndik putra ngantos 140 meki. Benyakan bi santri anyar, iya berapa santri anyar ya kepi? Berapa? 60. Benyakan puteran sahabat Anas bin Malik ki. Cek mata kercet sampean, lambat tak ada mobil legend. Tak ada hiburan. Jadi hibur nareng laki abini jadi budget lah. Ya. Dah. Selanjutnya Nyai Jamilah itu punya adik namanya Nyai Nazifah. Nyai Nazifah itu punya 3 putra putri. Yang pertama Ning Suhaibah namanya. Urutannya saya tidak tahu, lupa. Terus ada lagi Ning Fatimah sama terakhir Non Sof. Ngajar di sini ya? Ngajar kelas apa? Kelas 4A sama bab B. Ngajar Ibtida MI, Ula. Ya, itu cucunya Kiai Ahmad Kusyairi. Jadi mun kumpul Kiai Ahmad Kusyairi tong bitong tibi lah ya. Insyaallah bak banyak. Allahumma shalli ala Muhammad. Dah, dilanjut. Nah, ini sejarah berdiri dan perkembangan Pondok Pesantren Lubul Labib. Pendiri Pondok Pesantren Lubul Labib, Kiai Haji Ahmad Kusyairi adalah seorang pendatang. Jadi hijrah ini ya, ini yang perlu santri-santri pahami. Jadi orang sukses itu, tidak ada orang sukses itu nang ibung kontak leng-leng sekali, tidak ada. Ngage nggak jadi ya. Korbankan masa mudamu di tengah gempuran MLFF, PUBG dan lain sebagainya. Korbankan tidak aki kada. Tidak aki dama mon. Mau masih budi ngucap model terkemamen. Mon. Imam Syafi'i pernah berkata, safir tajid iwadan amman tufariquhu. Wansab fa inna ladhidzal aishi fin nasabi. Safir. Ngecit ban. Safir, bepergianlah, ngelencer, ajalan, keluar dari Bungkon. Cening Bungkon melolo. Bahkan reng Makassar depak Dungsari, reng Kalimantan depak Dungsari. Tajid iwadun amman tufariquhu. Ketika kamu keluar dari rumah, kamu akan menemukan apa yang kau tinggal di rumah. Wansab, bersusah payahlah. Ini poinnya. Fa inna ladzal 'aishi fin nasabi. Kenikmatan di dalam hidup yang paling nikmat adalah ketika sudah melalui kepayahan. Orang mun lamare payahnya,
Nyaut lah. Mun lamare payahnya. Juk tojuk lah gila. Payah je. Payah je. Mari dia iya keluar. Nyaman tak nyaman? Nyaman. Papaya kada. Juk tojuk di dalam pakai ketentu. Jaga aja. Ya. Keluar. Tajid iwadun amman tufariku, sampean bakal ninggalkan, sampean akan menemukan apa yang sampean tinggalkan. Ya, kedingaki. Bungkon sampean bedereng lampe apa nje? Ada orang dermawan apa enggak di rumahnya? Ada ya? Sampean ke pondok pesantren pasti nemu orang dermawan. Di rumah sampean ada orang yang baik hati apa enggak? Di pondok pesantren pasti bertemu dengan orang yang baik hati. Bungkona sampean bedereng cerai apa nje? Di pondok juga sama. Pasti ketemu bi orang cerai pada bae ning bungkona pada bedereng lampe, bedereng mapan, bedereng cerai ning pondok pada menteri sampean tak deti orang cerai kebih. Menteri deti orang bek lampe kebih. Amin Allahumma. Amin. Jadi Kiai Ahmad Kusyairi itu hijrah. Nah, sebelum datangnya beliau, Kiai Ahmad Kusyairi sebelum hijrah ke sini, sebelumnya sudah ada pendahulu namanya Kiai Dahlan, asalnya dari Bawean. Tapi karena alasan yang tidak disebutkan, Kiai Dahlan itu akhirnya pindah ke tempat yang lain. Dan perjuangan Kiai Dahlan menyebarkan Islam, menyebarkan nilai-nilai Islam di Kedung Sari Barat diganti atau dilanjutkan oleh Kiai Ahmad Kusyairi Sepuh. Kiai Ahmad Kusyairi Sepuh. Nah, ini benar. Kiai Ahmad Kusyairi dengan awal kali perjuangannya itu mendirikan musola. Itu musola yang ada di baratnya masjid ya. Itu yang didirikan pertama kali oleh Kiai Ahmad Kusyairi. Dadi ben seromben sampean juk tojo desa. Kadang-kadang nak ngakan senyaman nah. Korokoan gong jurukongan. Ya, itu bangunan pertama di sini sebelum pondok pesantren yang lain. Sebelum markamar, sekolahan itu beliau itu bangunnya musola itu. Ya. Itu sejarah. Mali tahu sampean, mali beri cangkolangnya. Lanjut. Nah, pesantren ini Lubul Labib ini berada di bawah naungan kepengasuhan Kiai Haji Ahmad Kusyairi itu cuma dalam waktu yang sangat singkat sekali, kurang lebih 6 tahun. Kiai Ahmad Kusyairi sebagai pendiri dan pengasuh pertama pesantren ini, sebab pada kisaran tahun 1963 beliau wafat, kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Mas Mi'ad Imaduddin, menantunya. Jadi Kiai Mi'ad itu asalnya dari pondok pesantren Sidogiri. Pada sukses. Polan apa? Polan can gelek merantau ya kok, benih merantau hijrah ya. Gara-gara hijrah sukses. Mun badan yang Sidogiri we tak kira bisa di apa aja selak. Dadi temar lek melek roh. Keluar dadi temar terak. Pada sampean ning bungkon mun lah beda Kiai raja cek paguni ning bungkon. Ya? Mun landing bungkon beda Kiai raja sampean terus dadi Kiai ya ngale. Ngale dema ke gunung laut roh. Muka padepokan sampean. Dibuka padepokan. Boleh mondok di sini gratis seumur hidup. Ngakan nyari ning gunung. Boleh di macan. Cek lah mondok ning gunung. Dah, selanjutnya setelah tahun 63 Kiai Ahmad Kusyairi itu wafat, pimpinan atau pengasuh pondok pesantren ini diteruskan oleh menantunya namanya Kiai Haji Mi'ad Imaduddin. Abahnya pengasuh yang sekarang. Abahnya Kiai Mas Mamat, Kiai Mas Mabsutotan. Itu Kiai Mi'ad Imaduddin wafatnya tahun 2005. Ada yang sudah lahir? Santri baru ada yang sudah lahir? Belum ya? Ini. Tahun berapa sampean lahirnya? 2011. Oh, seumuran sama saya berarti.
2011. Iya, sepantaran kabeh bingkok berarti dia ya. Dah. Setelah 2005 Kiai Mi'at wafat, pengasuh pondok pesantren Lubul Labib diganti putranya yang pertama namanya almarhum almaghfurlah Kiai Najib. Sampean kalau tidak tahu makam atau makbaroh atau kalau istilahnya santri sini itu asta, itu ada di sana di timur, daerah C. Ada yang daerah C ya? Daerah C itu ada pintu di sebelah timur masuk, astahnya ada di sana. Kumpul sama putrinya, Neng Hanifah. Kalau Kiai Mi'at, Nyai Jamila, Kiai Ahmad Kusyairi, Kiai Hisham, Nyai Juwairiyah, makamnya itu ada di baratnya masjid. Sampean ini sekalipun ndak nututi sama beliau, paling hendak sampean itu menikmati fasilitas yang ditinggal oleh beliau-beliau. Deticik sampai tak antar. Ya. Mun bisa benare, teka agun maca surah Yasin situng. Payah maca surah Yasin. Kelar jeng aja ya. Kelar. Mun bisa. Mun tak bisa, apa bisa? Tak sempat mas kuliah sekolah amun gulaku ya minimal nyeper gulaku tak apa-apa nyeper ntar. Assalamualaikum Kiai. Dan kuliahnya habis dan kuliah siapa misalnya namanya kuliah Muhammad. Aku akidati santri panjenengan tawassul kirim Fatihah kepada makbarohnya masyayikh semua. Aku akidati santri kuliah Kiai. Sekalipun tidak nututi langsung sama orangnya, kita semua berharap dapat barokah. Nah, setelah Kiai Najib wafat, sekarang diganti adiknya Kiai Najib yang paling terakhir, namanya Kiai Mabsutotan Mi'at. Makanya sekarang kita doakan semoga beliau diberi panjang umur sama Allah. Amin Allahumma amin. Beda ya, ada panjang umur, ada panjang hidup. Duh apa bikin mas? Lanceng umur bi lanceng odi. Tak pada. Mun lanceng umur man kana umruhu makmuron. Orang saya kocak lanceng umur rajiria yang kui perkara-perkara si bagus. Umur 20 tahun mate, tapi ibadah rajin, seneng sedekah, solat tak beng tobeng, apasa tak beng tobeng, zakat elakonen, apa boleh sampai haji. Ajiria umur lanceng, teka aku 20 tahun. Umur 50 tahun. Apa jeng rang. Sobu, kol belu. Ajiria beni lanceng umur. Apa? Lanceng odi. Nah, semoga keluarga Lubul Labib semuanya, guru-guru kita semuanya diberikan umur yang panjang sama Allah. Amin. Fi ta'atin wa afiyah. Dalam ketaatan kepada Allah sehingga bisa membimbing kita semua santri-santri menuju jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.